Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, terlihat Bala dan Hatun lainnya berhasil memasuki terowongan bawah tanah untuk memasuki kastil. Dengan Malhun berkata, "Kita sangat dekat dengan gang itu. Mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati." Benggi juga mengatakan, "Waktu kita terbatas, kita harus lewat sebelum tentara tiba." Dan Bala mengatakan, "Tidak perlu khawatir Benggi Hatun, Ulgen akan membuka pintu untuk kita." Kemudian mereka pun terus berjalan menelusuri terowongan, hingga akhirnya mereka sampai pada pintu yang dimana Ulgen sudah menunggu kedatangan mereka. Dengan dilindungi oleh Kuta dan Achar, mereka pun langsung menelusuri lorong untuk memulai misi. Sementara itu, melihat Osman dan pasukan perangnya datang menuju kastil, mereka pun langsung menyebar untuk menyerang. Namun hal yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Turgut, Cerkutai, dan Alpen lainnya sudah berada di dalam. Tidak lama Olof datang. Melihat Turgut di sana, dia pun langsung memerintahkan tentaranya untuk menyerang. Namun hal yang tidak dia duga lagi adalah bahwa Ismihan mengangkat senjatanya untuk melawan Olof. Kemudian pertarungan pun terjadi di dalam kastil. Meskipun Ismihan dan Bayindir hanya mencari keselamatan dirinya, namun dalam perang ini mereka berguna untuk membantu Osman dalam penaklukan. Pada kesempatan pertama, Cerkutai berhasil membuka gerbang. Namun sayangnya, dia mendapatkan serangan dari para tentara, hingga akhirnya gerbang pun tertutup lagi. Melihat itu, Osman dan pasukan perangnya merasa bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Sementara serangan anak panah terus menghujani mereka dari atap dinding. Namun dengan keberaniannya, Ulgen Hatun datang dan mengambil alih untuk membuka gerbang. Hingga akhirnya gerbang pun berhasil dibuka. Tanpa berpikir lama, Osman dan semua pasukannya langsung berlari memasuki kastil. Kemudian pertarungan semakin memanas. Melihat kondisi Cerkutai yang terluka parah membuat Ulgen sangat khawatir. Untuk pertama kalinya, Ulgen mengangkat senjata untuk melawan para musuh demi melindungi Cerkutai. Dengan penuh kekhawatiran, Ulgen berkata, Cerkutai, jangan berpikir tentang kesyahidan. Kamu akan mengajariku cara bertarung. Lihat, aku tidak bisa melindungimu." Lalu Cerkutai berkata, "Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan? Kamu mengalahkan mereka." Namun Ulgen mengatakan, Cerkutai, jangan lakukan ini. Buka matamu Cerkutai, tetaplah kuat. Cerkutai tidak mati. Aku akan memasak makanan untukmu. Jangan pergi, Cerkutai, bertahanlah." Ulgen terus menangis melihat kondisi Cerkutai yang terluka sangat parah. Sementara itu, pertarungan terus berlanjut. Meskipun pasukan perang Osman dalam jumlah banyak dan juga dibantu oleh beberapa tentara Seljuk, namun masih belum sebanding dengan jumlah tentara Bizantin yang semakin banyak. Namun tidak membuat para kesatria untuk tetap bersemangat dalam pertempuran. Dengan keyakinan yang mereka miliki, mendorong kekuatan mereka untuk terus melawan para musuh. Kemudian Olof berkata, "Ini adalah istanaku, Osman. Aku bukanlah orang yang sama sebelum diriku." Lalu Osman berkata, "Yang kamu tunggu hanyalah kematianmu. Kamu melakukan penganiayaan, tetapi akhirmu adalah kematian." Kemudian pertarungan terus berlanjut. Sementara itu, Malhun dan Hatun lainnya bertarung dengan berani untuk menghabisi semua tentara yang berada di dalam kastil. Tidak lama Aktemur datang dan berhasil menyelamatkan Alcicek dari serangan para tentara. Bukan hanya itu, saat Malhun dan yang lainnya dalam situasi terkepung oleh para tentara, seketika Ismihan datang untuk membantu. Jelas, hal ini membuat Malhun tidak percaya. Namun kali ini, tidak ada hal lain selain ikut serta dalam berjuang bersama. Di luar kastil, pertarungan terus berlanjut. Melihat kondisi Cerkutai yang tergeletak lemah, Boran langsung menghampirinya dan meminta Kurma Abdal untuk membawa pergi Cerkutai dari medan pertempuran. Pertarungan masih terus berlanjut. Dengan keangkuhannya, Olof berkata bahwa dirinya tidak akan mati. Namun saat Osman mengatakan bahwa Frigg sudah mati, membuat Olof hilang kendali. Kemudian dengan mudah, Osman melumpuhkan Olof dan terus-menerus memukulinya hingga membuatnya tidak berdaya. Pertarungan pun berakhir dengan dimenangkan oleh para kesatria. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah, mereka terus-menerus menyerukan takbir Allah. Kemudian Osman berkata,
Kita tidak berjuang untuk reputasi, dan kita tidak menghunus pedang kita untuk ketenaran. Kita hanya mengambil harta yang kita ambil untuk dakwah tatanan dunia. Kita mengambil semua itu untuk menusuk hati orang-orang kafir. Ingatlah, barang-barang dunia tertinggal di dunia. Semua itu akan diwarisi oleh mereka yang datang setelah kita. Tetapi siapapun yang mencoba mengambil warisan kita, siapapun yang mewarisi warisan kita, maka kita tidak akan membiarkan batu bertumpu pada batu lain. Kita tidak akan membiarkan kepala bersandar di bahu. Kemudian mereka semua terus-menerus menyerukan nama Osman. Melihat ekspresi ibunya yang penuh dengan kekhawatiran, membuat Alcicek bertanya, "Ibu, ada apa?" Dan Benggi menjawab, "Aku khawatir, Alcicek. Ayahmu terlambat. Dia tidak pernah melakukan ini. Para pemberaniku selalu pergi lebih awal ketika ada pertarungan." Lalu Alcicek mengatakan, "Jangan khawatir, Ibu. Dengan izin Allah, dia akan datang." Kemudian Osman memerintahkan alpennya untuk membawa Olof ke hadapan semua orang. Lalu berkata, "Jangankan salah satu dari kamu, bahkan jika kamu melawanku dengan 1000, aku tidak akan pernah menyerah pada dakwah untuk mengagungkan firman Allah. Bahkan jika kalian semua menentangku, kalian semua akan mati dengan cara yang sama." Lalu Olof berkata, "Aku menghabiskan hidupku untuk bertarung. Aku menghancurkan 1000 orang sepertimu. Bizantium akan mengubah tanah ini menjadi neraka. Kau terjebak di antara Naiman dan Andronikos. Kau dekat dengan kematian, Osman. Kau dekat dengan kematian." Dan Osman mengatakan, "Orang yang mengikuti dakwah selalu dekat dengan kematian. Kematian adalah persatuan terakhir. Syahadat adalah bayram bagi kami. Tapi hari ini kepalamu akan jatuh." Dan saat Osman hendak memenggal Olof, seketika Naiman datang bersama para nokersnya dengan membawa Oktembe yang sudah tidak berdaya diseret di belakang kudanya dengan kondisi yang sangat memilukan. Melihat itu jelas membuat mereka semua sangat kaget, terutama Benggi dan Alcicek. Kemudian Olof berkata, "Si idiot ini berpikir bahwa dia bisa membunuhku, Naiman." Dan Naiman mengatakan, "Dia salah, sama seperti Valide yang berdiri di sampingnya. Dia juga berada di pihak yang salah. Pertama, dia menawariku emas. Sekarang, dia menawarkan kepalanya." Mendengar ini, Ismihan mengatakan, "Aku tidak salah jalan, tapi dulu aku berada di jalan yang salah, Naiman." Kemudian Naiman berkata, "Osman, jika kamu tidak peduli dengan kehidupan Oktem, maka bunuh Olof." Mendengar ini membuat Osman hanya terdiam dan terus melihat ke arah Oktembe. Kemudian Oktem bertanya, "Mengapa kita bertarung, Beim?" Dan Osman menjawab, "Untuk mengagungkan firman Allah." Lalu Oktem bertanya, "Mengapa para martir menjadi syahid?" Dan Osman menjawab, "Untuk tatanan dunia." Lalu Oktem bertanya, "Mengapa yang hidup itu hidup?" Dan Osman menjawab, "Untuk Kizilelma." Kemudian Oktem berkata, "Kalau begitu, serigala tua ini harus mati hari ini." Jangan, Osman, jangan bandingkan nyawa orang yang melihat syahadat sebagai persatuan terakhir dengan nyawa anjing ini. Jangan selamatkan nyawanya. Mendengar ini membuat Osman hanya terdiam. Kemudian Naiman berkata, "Kau akan membebaskan Olof, Osman, atau Oktem akan menjadi awal. Aku tidak akan berhenti sampai aku menghancurkan setiap orang yang kau kenal." Mendengar ini, Ismihan menghampiri Osman seraya berkata, "Mari buat kesepakatan. Kita ingin mengambil kastil dan kita mengambilnya. Kita bisa membunuh Olof nanti." Namun Osman menjawab, "Tidak. Hari ini dia akan mati." Menyaksikan ini, Naiman berkata, "Jangan, Osman, jangan lakukan itu." Dan Osman mengatakan, "Hanya ada satu hukum yang kami setiai. Menghasihani yang kejam berarti mengkhianati yang tertindas." Lalu Naiman berkata, "Pedangmu tidak hanya akan mengambil kepala Olof, tetapi juga kepala Oktem." Dan Osman mengatakan, "Ya, kau benar, tapi ada satu perbedaan. Olof akan menjadi jasad yang kotor saat dia mati. Oktembe akan menjadi martir ketika dia meninggal. Sekarang, beritahu aku, adakah yang takut mati?" Dan mereka menjawab,
Tidak, Baim. Lalu Osman bertanya lagi, apakah ada yang takut mati? Dan mereka menjawab, tidak, Baim. Lalu Osman bertanya kepada Benggi, adakah yang takut mati? Dan Benggi menjawab, tidak. Acecek juga menjawab, tidak ada. Dan Oktembe juga menjawab, tidak ada, Baim, tidak ada. Lalu Osman berkata, sekarang perhatikan Olof dengan seksama. Lihat dia dengan seksama. Kau akan melihat cara dia mati. Kemudian di hadapan kedua mata Naiman dan semua orang, Osman memenggal kepala Olof hingga putus. Dan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Oktembe menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Kemudian di hadapan mereka, Naiman menebas kepala Oktem hingga membuatnya syahid di tempat. Melihat itu membuat Benggi dan Alcicek merasa sangat berduka. Di depan kedua matanya, mereka harus menyaksikan kematian orang yang mereka cintai di tangan Naiman. Menyaksikan itu, Osman dan yang lainnya berkata, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita milik Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali. Kemudian Naiman berkata, hal yang baru saja kamu lakukan ini akan membawa kematianmu, Osman. Dan Osman mengatakan, kami semua akan mati, tapi aku bersumpah, aku tidak akan mati sebelum aku membunuhmu. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.